Welcome to Baik Purito Official. Nah, selamat datang di channelku Purito Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 12 yaitu sel volta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milanus Kuipa, kelas 12 MIPA, nomor absen 15. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Check it out. Halo guys, apakah kalian mengetahui definisi atau pengertian dari sel volta ini? Karena materi kali ini kita akan membahas tentang sel volta yang begitu banyak materinya. Itu yang saya ingin mengetahui, apakah kalian mengetahui definisi atau pengertian dari sel volta. Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan sel volta definisinya. Pada sel volta, itu elektronnya dirancang untuk mengalir pada rangkaian luar, sehingga dapat menghasilkan sebuah kerja. Agar dapat menghasilkan, maka reaksi oksidasinya itu harus dipisahkan dari reaksi reduksinya sehingga membentuk sebuah sel. Apakah kalian paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa melihat di gambar berikut kali ini. Check it out. Bagaimana gambar yang tadi saya perlihatkan? Gambar ini. Nah, pada rangkaian sel volta itu kedua sel volta lagi maksudnya. Pada rangkaian sel volta itu kedua larutan dihubungkan oleh jembatan karang yang berisi KCl. Jadi larutan itu mengalir dari elektroda Cn sebagai anoda, sedangkan ke elektroda itu Cu itu sebagai katoda melalui kawat eksternal. Nah, setelah sel yang satu terdiri dari logam zn, kalian bisa lihat di gambar ini saja, di gambar ini dicelupkan ke dalam larutan yaitu ZnSO4, dan setengah sel yang lainnya terdiri dari atas logam tembaga, coal atau copper yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, jika kedua larutan elektrodanya itu dihubungkan dengan rangkaian luar, misalnya kabel kawat, maka ia akan menghasilkan arus listrik yang dapat dibuktikan dengan bergeraknya jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut, ataupun dengan lampu. Sel yang tampak di gambar sel volta yang di atas gambar ini sesuai dengan nama orang yang mengembangkan alat tersebut. Nah, ketika sel volta ini digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi sifatnya yang dapat dilarutkan. Jadi ini sudah yang dapat dilarutkan. Jadi Zn buka kurung S mana Zn 2 plus Ag tambah Se min buka kurung reaksi oksidasi, itu merupakan sifat dari larutan. Hal ini dapat diketahui dari semakin berkurangnya massa logam Zn. Jadi di sisi lain, elektroda Cu itu semakin bertambah massanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan tersebut. Cu2+ dapat dilarutkan menjadi di samping ini, yaitu Cu2+ dalam kurun Ag plus 2E min pada Cu dalam kurun S menjadi reaksi reduksi. Pada sel tersebut, elektroda Zn itu bertindak sebagai anoda dan elektroda Cu sebagai katoda. Jadi pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis, anoda adalah elektroda yang tepat terjadinya reaksi oksidasi, dan katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi untuk memudahkan mengingat pemahaman kalian, perhatikan huruf pertama dari kata katoda. Dan kata reduksi. Huruf pertamanya adalah K dan R kecil, sama-sama merupakan huruf konsonan. Sementara huruf pertama dari kata anoda dan oksidasi adalah A dan O. Itu merupakan huruf kecil juga, sama-sama merupakan huruf pertama dari huruf pertama. Ini sama-sama merupakan huruf vokal. Bukan huruf pertama, huruf vokal, maaf. Dari huruf vokal. Nah, agar kalian memahami lebih mudah dan dapat mengingatnya, bisa dengan menyikatnya atau bisa menyikatnya. Nah, dapat menyimaknya di huruf saya ini. Karo, contohnya seperti karo. K itu merupakan katoda dan R itu merupakan reduksi. Sedangkan A itu merupakan anoda dan O itu merupakan oksidasi. Nah, ketika sel volta itu digunakan
terjadi arus elektron dari elektroda Zen atau dalam kurun Zn ke elektroda tembaga yaitu Cu. Pada rangkaian luar yang pada pengertian saya sudah bahaskan, pada rangkaian luar bisa kita ketahui bahwa dalam fisik ada koefisien yang menyatakan bahwa pada sumber arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada rangkaian luar atau elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oleh karena itu, logam Zen itu bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga itu sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu pula, pada larutan dalam sel tersebut terjadi perpindahan sebagai ion Zn2+ dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena dalam larutan dari larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion, yaitu Zn2+ dibandingkan dengan ion SO42- dibandingkan dengan ion SO42- yang ada. Sementara itu ion SO42- itu mengalir dari kanan ke kiri karena di sisi kanan kelebihan ion, yaitu SO42- dibandingkan dengan ion Cu2+. Reaksi total yang terjadi pada volta adalah Zn dalam kurun S plus Cu2+ Ag dan yaitu Zn2+ Ag plus Cus. Ada beberapa rangkuman yang saya tempelkan dalam ini. Kalian bisa lihat rangkuman sel volta itu ada 3. Yang pertama adalah ketika sel volta digunakan sebagai sumber listrik, maka terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2+ yang sifatnya dapat dilarutkan. Kalian bisa lihat sendiri di tabel ini, di gambar satu saya ini, yaitu Zns dan Zn2+ dan Se min reaksi oksidasi yang materi sebelumnya yang kita bahas tadi di atas. Yang kedua adalah elektroda Cu itu semakin bertambah masanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Di situ juga kalian bisa lihat gambar ini, yaitu larutannya Cu2+ S reaksi reduksi. Dan yang ketiga itu merupakan reaksi total yang terjadi pada sel volta, yaitu Zns plus Cu2+ Ag dan Zn plus Ag plus Cus. Itu merupakan rangkuman dari ketiga materi yang tadi kita pelajari. Untuk contoh soal, kalian simak video saya bagaimana kita mengerjakan contoh soal dari materi sel volta tersebut. Kita lanjut ke contoh soalnya. Check it out. What's up guys? Nah, kali ini saya akan membahas contoh soal sel volta kimia. Di sini kalian bisa melihat contoh soal pertama, yaitu diketahui data potensial reduksi standar. Di situ kalian bisa lihat susunan sel volta kimianya. Dan di soal pertama yang disuruh cari adalah notasi sel yang dapat berlangsung spontan adalah, maka di sini kita disuruh cari untuk notasi sel yang dapat berlangsung spontan. Oke, kita bahas nomor 1 pertama ini ya. Jadi begini, reaksi sel itu dapat berlangsung spontan apabila E0 potensial standar elektroda yang dihasilkan bernilai positif. Jadi standar elektroda itu kalau dia menghasilkan standar, maka dia akan bernilai positif. Jadi menurut saya ini nomor 1 jawabannya adalah E. Karena di situ kita bisa lihat bahwa Mg dan Mg2+, Cu2+ dan Cu itu merupakan E sel sama dengan E reduksi dikurang E0 oksidasi, E sel sama dengan Ecu dikurang E Mg. E sel sama dengan 0,34 ditambah 2,38 sama dengan 2,72 volta. Nah, kenapa demikian? Karena nilai E sel yang dihasilkan itu bernilai positif, maka reaksi tersebut dapat berlangsung spontan. Sekarang itu adalah contoh pembahasan soal pertama. Jadi jawabannya adalah E. Karena apa? Karena E selnya itu merupakan nilai positif, maka reaksi tersebut dapat berlangsung spontan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini diketahui potensial elektroda Zen dan tembaga sebagai berikut, yaitu Jn2+ dan plus Jn E0 sama dengan min 0,76 volta dan Cu2+ plus J2E Cu E0 sama dengan plus 0,34 volta. Di sini yang disuruh cari adalah tulislah notasi sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Terus yang kedua, tentukan potensial standar sel itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas ya. Yang ketiga itu tuliskan pula reaksi selnya. Jadi begini, kita bahas soal nomor pertama. Yang mana soal nomor pertama tadi adalah tulislah notasi sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Jadi kita disuruh tulis notasi sel voltanya. Jadi di sini cara penulisan sel voltanya adalah anoda, ion, dan katoda.
Mengapa demikian? Karena logam yang bernilai harga E0 yang lebih negatif diletakkan di anoda. Sedangkan logam yang memiliki E0 yang lebih positif diletakkan dari katoda. Maka notasi sel dari reaksi tersebut adalah Zn, Zn2+, Cu2+, dan Cu. Kita lanjut pada pertanyaan nomor yang B, bukan nomor tapi yang bagian B. Nah, yang bagian B dari tadi itu tentukan potensi standar sel tersebut. Berarti kita disuruh tentukan itu potensi standarnya. Nah, sedangkan rumus untuk menentukan potensi standar dari reaksi sel ialah dengan rumus yaitu E sel sama dengan E reduksi dikurang E0 oksidasi. Mengapa demikian? Karena logam yang memiliki E0 itu paling negatif akan mengalami oksidasi. Sedangkan logam yang memiliki E0 yang paling positif akan mengalami reduksi. Maka logam Zn itu akan mengalami oksidasi, sedangkan logam Cu akan mengalami reduksi. Maka dari situ kita bisa mengetahui bahwa E selnya itu adalah E sel sama dengan Cu dikurang EZn sama dengan 0,34 ditambah 0,76 sama dengan 1,1 volta. Kita lanjut pada bagian yang B. Bagian yang B lagi. Bagian yang C. Maaf. Nah, bagian yang ke C ini dari tadi, itu dia soal itu tulis reaksi selnya. Jadi kita disuruh tuliskan reaksi selnya. Cara penulisan reaksi selnya. Nah, oke. Untuk menurut saya tuh untuk menulis reaksi sel itu kita harus menulisnya dengan anoda sama dengan Jn, mana itu Jn2+ dan plus J2e. Dan sedangkan katodanya itu Cu2+ dan plus 2e Cu. Nah, jadi reaksi dari sel keseluruhannya itu adalah Cn plus Cu2+, Cn plus Cu2+, yaitu Cn plus Cu2+, Cn2+ plus Cu, sel sama dengan 1,1 volta. Nah, sekarang kita lanjut pada soal pembahasan yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini soalnya jika diketahui A3++ dan plus 3E, AL E0 sama dengan min 1,66 volta, Mg 2 plus 2, Mg E0, min 2,34 volt, maka yang disuruh cari yaitu potensial sel dari reaksi tersebut. Kita harus mencari sel reaksinya. Oke, jadi begini guys. Potensial sel itu dapat ditentukan menggunakan rumus. Oke, kita lanjut ke soal pembahasannya. Nah, potensial sel itu dapat ditentukan menggunakan rumus. Dan tadi kan di situ disuruh cari kan potensial sel reaksinya. Maka dari itu potensi sel itu dapat ditentukan menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, langkah selanjutnya itu kan tadi rumuskan. Yang tadi saya bilang E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dari kenaikan atau penurunan Bilox. Nah, dari persamaan reaksinya, maka di situ kita bisa mendapatkan A3++ dan plus Mg2+ plus AL, Bilogasnya adalah plus 3, 0, plus 2, 0. AL itu mengalami reduksi, penurunan Bilogas. Sedangkan Mg itu mengalami reaksi oksidasi kenaikan Bilogas. Sehingga rumus potensial selnya yaitu E0 sel sama dengan E0 AL dikurang E0 Mg sama dengan 1,6 dikurang min 2,34 volt sama dengan 0,68 volt. Oke. Kalau nomor 3 ini menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C. Sekarang soal yang terakhir yaitu soal keempat. Aduh, HP saya lagi. Soal yang keempat itu soalnya logam A, B, dan C masing-masing memiliki E0 sama dengan min 0,5 volt plus 0,8 volt dan min 1,2 volt. Pernyataan yang benar adalah dari situ kita harus mencari pernyataan yang benar dari A, B, C, D. Oke, kita lanjut. Nah, jawabannya adalah kemudahan mereduksikan
dapat dilihat dari data E0-nya. Semakin kecil nilainya, itu semakin kuat sifatnya. Maka reduktornya atau lebih mudah mereduksi logam yang nilai E0 lebih besar. Logam C yang memiliki E0 itu paling kecil, dapat mereduksi logam A dan B yang lebih besar E0-nya. Jadi di sini menurut jawaban yang pas adalah E. Dapat mereduksi dari A dan B. Karena di situ kita bisa melihat kan bahwa mereduksi itu dapat dilihat dari data E0-nya. Jika semakin kecil nilai, itu maka semakin kuat reduktornya atau lebih mereduksi logam yang nilainya E0 lebih besar. Maka logam C yang mengalami E0-nya itu paling kecil, dapat mereduksi logam A dan B yang lebih besar dari E0-nya. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu dapat mereduksi A dan B.